Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najar Nur Rahmat, nomor induk mahasiswa 255061264. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2025. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja di SMP Negeri 6 Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Adapun materi yang akan disampaikan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 tentang meyakini kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan berdoa dulu. Siap. Mulai dan kita berdoa dulu. Doa mulai. Agnes Fitria, Andika, Badru Wasil, Dita Amelia, Halim, Lima, M. Dapa, Sabit, M. Yusuf, M. David, Putri Amelia. Alhamdulillah, hari ini hadir semua, ada satu teman kalian yang sakit. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai, coba kita berdiri dulu. Ikuti kita stretching dulu. Ikuti gerakan tangannya ke atas, samping, ke atas, turun. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tentang meyakini kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya kita akan tujuan pembelajaran dari hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya melalui metode pembelajaran Discover Learning, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Dua, melalui teknik Bistow, kalian dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku dan bersikap terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu tentang apa itu arti iman? Ada yang iman? Percaya? Kalau kitab-kitab Allah ada berapa? 4. Nah, hari ini kita akan belajar meyakini kitab-kitab Allah, ya.
Pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk hidup manusia. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman, pembela dan salah serta menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dari sini, dari pengertian ini bahwasanya kita harus yakin sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab sucinya ya kepada Nabi. Nah, ada fungsinya apa? Yang pertama itu sebagai pedoman hidup bagi kita. Sumber segala umat kita itu Muslim adalah Al-Qur'an. Semuanya ada, pedoman apapun ada di sana. Ya, yang menghafal, terus mempelajari, kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dipakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur ya, kegiatan kita sehari-hari dari kita mau tidur ya, terus kita bangun tidur, kegiatan kita itu harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Rasulullah yang selanjutnya membela dan menjaga kehormatan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an harus kita hormati, kita jaga ya. Tidak boleh siapa lagi yang bisa menjaga selain kita. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus menjaganya Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini jelas. Jadi sebaik-baiknya kita itu kita mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita mempelajari Al-Qur'an. Kita misalkan bisa Al-Fatihah, kita ajarkan kepada adik kita, kepada saudara kita, atau kita bisa baca tulis Al-Qur'an seperti Iqra ya, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita ya. Paham? Ya, lanjut ya. Nah, yang keempat, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu ya, ada hubungannya. Yang pertama, sebagai umat Islam kita memahami, sebagai umat Islam kita menghormati kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, meskipun sudah tidak asli lagi. Ya, sebagai umat Islam kita wajib menghormati ketiga kitab selain Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, walaupun yang sekarang sudah tidak asli lagi. Ya. Ya, tadi arti iman itu apa? Percaya. Ada berapa kitab? 4. Yang pertama Taurat, 2, 3, Injil. Taurat diturunkan kepada siapa? Musa. Zabur, kalau Injil, Isa. Al-Qur'an, Nabi Muhammad. Ya, itu ya. Jadi ini. Nah, sebagai pemahaman kalian nanti kita akan membagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Silakan berkumpul. Ya, silakan berkumpul sama masing-masing tadi. Ini nanti silakan ditulis ya kelompoknya. Ya, kelompok 1 di atasnya silakan
Waktunya 20 menit. Ya, Iban itu. Iban. Tapi sisanya ada di bawah. Ya, mulai dikerjakan. Ya, kelompoknya dibantu. Tinggal di situ dibuka tinggal. Dijawab sesuai dengan pertanyaannya ya. Nanti hasilnya akan dibacakan. Ada yang sudah selesai? Minta aja jawabannya.
disebutkan ya dari kelompok 1 nanti diberikan ya dibaca soal dibaca jawabannya ya. Oke, kita sekarang kelompok 1 silakan buat kelompok 1. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengingkarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Kedua, seluruhan kitab Allah yang wajib diimani oleh umat Islam beserta Rasul-Rasulnya. 1. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Jelaskan secara singkat isi pokok dari masing-masing kitab Allah yang telah disebutkan. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa itu merupakan nabi dari
Jelaskan kemudian iman kepada kitab-kitab Allah dan mengapa kita wajib meyakininya. Kita harus percaya adanya kitab-kitab Allah. Kita harus mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci. Taurat, Zabur, Injil, Musa dan Ibrahim dan Al-Quran. Sebutkan 4 kitab pengingat Allah yang wajib diimani oleh umat Islam beserta Rasul penerimanya. Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur diberikan kepada Nabi Daud, Injil diberikan kepada Nabi Isa, Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jelaskan secara siapa Allah dan kitab Allah. Taurat dari segala usia dan tentang zikir, doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Injil berisi tentang kasih sayang, Al-Quran berisi iman. Bagaimana cara membaca Al-Quran, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan secara istilah dan tindakan dua sebutkan Allah yang wajib diimani oleh umat Islam beserta Rasul penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan dengan baik apa yang telah didiskusikan ya dari materi kita tentang meyakini kitab-kitab Allah. Kita semua. Sebelum Bapak akan refleksi lagi. Jadi apa sih iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa kitab? Satu. Kepada siapa? Zabur, Injil, Al-Quran, pokok dari semua dari keempat itu adalah di dalam Al-Quran. Nah, ya, kayak itu. Oke, Bapak, bagaimana belajar hari ini? Senang? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Jadi itu. Coba berdiri lagi, berdiri di tempat masing-masing. Saling berhadapan dengan depannya, saling berhadapan dengan depannya.
untuk perhatian ya. Dari pemaparan tadi ya, dari pemaparan tentang meyakini kitab-kitab Allah itu dapat disimpulkan yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Di mana rukun iman itu ada 6, iman pada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, pada dan hari ya. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang ketiga. Yang kedua, kesimpulannya ada 4 kitab, yaitu kitab apa? Yang selanjutnya adalah Al-Quran adalah kitab tertahir, terjaga keasliannya dan berlaku sepanjang masa. Ya, itu kesimpulan dari pelajaran hari ini. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam.